Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan mempresentasikan dari hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang konsep kependudukan dikaitkan dengan bidang pendidikan. Oke, langsung saja ke materi. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian pendidikan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pengertian pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Martinus Jeslengifield, pendidikan adalah upaya menolong anak untuk dapat melakukan tugas hidupnya secara mandiri supaya dapat bertanggung jawab secara susila. Sedangkan menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap pengembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Berdasarkan dari pengertian beberapa ahli dan undang-undang di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah bimbingan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya supaya dapat bertanggung jawab secara susila. Selanjutnya yaitu perkembangan pendidikan di Indonesia. Perjalanan reformasi kebijakan kurikulum di Indonesia sejak tahun 1947 sampai dengan tahun 2013 yang terbaru didasari dengan hasil analisis, evaluasi, prediksi, dan tantangan yang dihadapi terus berubah. Perubahan mendasar terdapat pada peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill dengan fokus kepada 3 aspek yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua itu standar isi turunan dari kompetensi. Yang ketiga itu standar proses yang fokus pada pendekatan saintifik yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Pembelajaran tersebut lebih memberikan ruang yang lebih kepada siswa untuk mengeksplorasi lebih dalam. Proses belajar seperti itu dianggap efektif untuk siswa karena guru sebagai fasilitator dan topik-topik pembahasan dilakukan masing-masing oleh siswa secara bergantian untuk dijelaskan kepada teman-teman lainnya. Reformasi sistem kurikulum pendidikan di Indonesia banyak dipengaruhi dari berbagai negara maju seperti Amerika, Finlandia, Jepang, Selandia Baru, dan Singapura, serta negara maju lainnya. Saat ini, dengan kehadiran sistem zonasi di Indonesia yang mempersyaratkan PPDB berdasarkan zona tempat tinggal, menuai kritikan dan pertanyaan eksistensi ujian nasional yang sebelum Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 ditetapkan masih merupakan syarat utama peserta didik untuk mendaftar dengan nilai ujian nasional atau NUN. Indonesia tetap mempertahankan praktek ujian nasional dengan bentuk baru yaitu ujian sekolah berstandar nasional atau USBN yang ujian diselenggarakan oleh masing-masing sekolah berdasarkan standar pendidikan nasional di Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi dari jurnal Waikato Region pada kasus di negara Selandia Baru bahwa sistem zonasi dapat berdampak kepada perkembangan bisnis properti karena faktor sekolah berkualitas terbaik menjadi tujuan dari semua orang tua. Indonesia belum mengarah kepada permasalahan yang dihadapi pemerintah Selandia Baru saat ini. Jika pelaksanaan sistem zonasi di Indonesia bertujuan untuk melakukan pemerataan pendidikan, maka perlu adanya perbaikan pada sarana dan prasarana sekolah di setiap wilayah. Pendistribusian tenaga pengajar juga menjadi faktor penting yang diperlukan pemerintah Indonesia saat ini jika ingin melakukan pemerataan kualitas pendidikan, di mana saat ini berdasarkan hasil perhitungan rasio, kebutuhan guru dan siswa sangat jauh. Kebutuhan akan tenaga pengajar serta guru yang bersertifikasi untuk mendidik kan sesuai kompetisi guru. Selanjutnya yaitu indikator pendidikan. Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, indikator tingkat pendidikan terdiri dari jenjang pendidikan dan kesesuaian jurusan. Pada data BPS tahun 2016, bahasan tentang indikator pendidikan dibatasi pada indikator yang benar-benar dapat menggambarkan situasi pendidikan di Indonesia.
Indikator tersebut dikembangkan berdasarkan visi Kementerian Pendidikan tahun 2019 dan ditetapkan dalam 5 misi khususnya pada misi 2 dan misi 3. Misi 2 ini bertujuan untuk mewujudkan akses yang meluas, merata dan berkeadilan. Akses meluas yang terdiri dari 4 indikator, akses merata yang terdiri dari 4 indikator, dan akses berkeadilan yang terdiri 3 indikator, sehingga terdapat 11 indikator pada misi 2. Misi 3 ini yaitu mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Mutu dirinci menjadi mutu siswa yang terdiri dari 6 indikator, mutu guru yang terdiri dari 2 indikator, dan mutu prasarana yang terdiri dari 1 indikator, sehingga terdapat 9 indikator. Satu indikator lainnya itu indikator penunjang juga didiskusikan untuk mempermudah penerapan indikator pendidikan pada hal-hal yang lebih umum. Selanjutnya yaitu ada kriteria pendidikan. Kriteria pendidikan yang berkualitas tidak bisa lepas dari pengaruh faktor-faktor atau komponen-komponen antara lain adalah siswa, guru, kurikulum, sarana dan prasarana, pengelolaan sekolah, proses belajar mengajar, pengelolaan dana, supervise dan monitoring, serta hubungan sekolah dengan masyarakat. Selanjutnya yaitu fungsi pendidikan. Untuk fungsi pendidikan, menurut Hasan Langgulung secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu menyiapkan generasi muda untuk memiliki kemampuan agar bisa memegang peranan-peranan pada masa yang akan datang di tengah kehidupan masyarakat. Yang kedua itu memindahkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peranan dari generasi tua ke generasi muda. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga itu memindahkan nilai-nilai generasi tua ke generasi muda dengan tujuan agar keutuhan dan kesatuan masyarakat terpelihara sebagai syarat utama berlangsungnya kehidupan suatu masyarakat dan juga peradaban. Sementara pendidikan nasional ini berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi berserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya itu permasalahan yang terjadi pada pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pendidikan adalah proses pembelajaran yang merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Dengan adanya pendidikan, maka suatu negara akan maju dan meningkat secara pesat. Apabila suatu negara memiliki sistem yang masih cacat atau masih memiliki banyak permasalahan, maka harus segera diselesaikan. Faktor permasalahan yang menyebabkan pendidikan di Indonesia ini tidak berkembang diantaranya yaitu mahalnya biaya pendidikan. Yang kedua itu fasilitas pendidikan yang kurang memadai, memiliki guru yang tidak terlatih, dan yang keempat itu kurangnya bahan belajar. Yang kelima itu pendidikan kurang merata, dan yang terakhir itu kesulitan akses. Selanjutnya yaitu isu terkini tentang pendidikan, yaitu kami mengambil dari CNN Indonesia. Itu corona buktikan pendidikan Indonesia tak siap hadapi abad 21. Pengamat pendidikan dari Center of Education Regulation and Development Analysis, Indra Karismiaji, mengatakan berbagai kendala pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang ada di tengah wabah virus corona membuktikan bahwa pendidikan di Indonesia ketinggalan zaman. Dia menilai sektor pendidikan Indonesia tak siap menghadapi abad 21. Dampak krisis pandemi corona yang dialami sektor pendidikan bukan berarti pemerintah harus membuat kurikulum darurat corona seperti yang dikehendaki Mendikbud Nadiem Makarim. Ia berpendapat kurikulum sekarang sebenarnya bisa diberdayakan untuk pembelajaran jarak jauh. Namun, yang menjadi masalah ada pada kemampuan pemahaman tenaga pendidik dan keterbatasan fasilitas. Menurut pengamatannya, guru belum memaksimalkan kurikulum dalam mengajar di sekolah. Akibat kurangnya pemahaman terhadap kurikulum yang didesain pemerintah pusat, ia menilai guru hanya mengajar sesuai pemahaman masing-masing. Orang tua pun terbiasa mengandalkan pihak eksternal, mulai dari sekolah hingga bimbingan belajar dalam mendidik anak. Akhirnya, terjadi kebingungan ketika proses belajar terpaksa dilakukan di rumah. Sejak wabah merebak,
Sejak wabah corona merebak, sebagian besar daerah melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ dari rumah. Namun, implementasinya tak berjalan mulus. Komisi Perlindungan Hak Indonesia (KPAI) menerima setidaknya 213 keluhan siswa soal tugas menumpuk selama PJJ. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendapati 58% anak mengaku tidak senang menjalani program belajar dari rumah. Sedangkan keterbatasan fasilitas komunikasi menghambat aktivitas mengajar guru. Tak jarang guru mengajar di sekolah yang siswanya tak punya akses teknologi, sehingga komunikasi terputus. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya yang bernama Indania. Baik teman-teman, di sini saya Indania Fitihoriindan akan melanjutkan presentasi dari teman kita tadi Sofi yang sebelumnya sudah diketahui pengertiannya, lalu perkembangannya pendidikan di Indonesia, indikator, kriteria pendidikan, lalu fungsi pendidikan. Nah, tadi juga sudah disebutkan permasalahan di Indonesia pendidikannya seperti apa dan isu terkini. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang cara penanggulanginya. Gimana sih? Yaitu satu, pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut, misalnya berupa pelatihan, penataran, seminar, dan lain-lain. Lalu yang kedua, ada penyempurnaan kurikulum, misalnya memberikan materi yang lebih esensial dan mengandungkan muatan lokal, metode yang menantang, dan memberikan motivasi untuk belajar. Lalu yang ketiga, ada pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar. Seperti ketenangan kan dibutuhkan ya buat belajar gitu. Lalu juga prasarana itu juga dari lingkungannya, bagaimana berteman seperti apa gitu. Lalu yang keempat, ada penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket, media pembelajaran, dan peralatan laboratorium. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang studi kasus pendidikan di Turki. Turki merupakan sebuah republik konstitusional yang demokratis dan sekuler. Sistem pendidikannya terpusat, dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Mustafa Kemal Atatürk setelah berdirinya Republik Turki modern pada tahun 1923. Atatürk menjabat sebagai presiden pertama dan menciptakan sistem kenegaraan yang sekuler di mana pendidikan dirancang untuk menghasilkan kelas pekerja terampil, produktif, dan menjadikan individu yang kreatif di era yang serba informatif. Di Turki ada Partai Keadilan dan Pembangunan atau disebut AKP yang mencoba melakukan perubahan melalui reformasi pendidikan. Salah satunya yang paling menonjol adalah dengan menambahkan 4 tahun untuk pendidikan wajib sekolah. Meningkatnya periode wajib belajar yang semulanya 8 tahun menjadi 12 tahun. Sistem pendidikan di Turki mencakup pendidikan jalur formal dan non-formal. Jalur formal meliputi 4 jenjang yaitu prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan non-formal tersedia bagi tiap orang yang tidak berkesempatan untuk mengenyam pendidikan formal atau bagi mereka yang ingin mengembangkan tingkat pendidikannya atau untuk mereka yang pernah di drop out. Mata pelajaran di Turki apa saja sih? Sama seperti Indonesia, mata pelajaran di Turki itu ada bahasa Turki, sastra Turki, sedangkan di Indonesia kan pasti belajarnya bahasa Indonesia kan, dan sastra Indonesia. Lalu ada matematika, fisika, kimia, biologi, geometri, sejarah, geografi, bahasa Inggris, dan bahasa asing. Lalu, permasalahan apa saja sih yang pernah dihadapi pendidikan di Turki? Secara kualitatif, sekolah di Turki itu kinerjanya kurang baik jika dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang di negara OECD lainnya. Rata-rata siswa di Turki sangat rendah dalam literasi, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Maka karena bermacam kendala kualitas sistem pendidikan di Turki, siswa dari Turki memiliki sejarah yang panjang dalam memilih belajar ke luar negeri di jenjang pendidikan tinggi. Hal ini menjadikan mahasiswa internasional dari Turki menduduki peringkat 10 tertinggi menurut data dari Institut Pendidikan Internasional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara Turki untuk mengatasi permasalahan pendidikan ini. Kementerian Pendidikan sudah mengembangkan kebijakan untuk mendorong pendidikan sampai tingkat 16% dalam 5 tahun, seperti 10 juta anak tersebar di 35.000 sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta,
lalu dengan dukungan adanya guru sebanyak 375.000, lalu adanya sekolah negeri yang tidak dipungut biaya. Kementerian Pendidikan sedang melaksanakan perubahan kebijakan di dalam banyak aspek, termasuk untuk menyesuaikan dengan standar Uni Eropa. Tersusun dalam struktur yang hierarkis, Kementerian Pendidikan terbagi ke dalam fungsi dan yang menangani urusan tertentu. Tiap-tiap fungsi mempunyai peran dan tanggung jawab yang tegas dalam jalur komando. Kementerian merekrut guru secara terpusat lewat sistem seleksi nasional dan menetapkan guru menurut kebutuhan daerah atau mutrasi terhadap para guru bagi daerah lain yang membutuhkan. Kementerian juga menentukan kurikulum dengan tujuan dan pemeriksaan tertentu dan memberikan kesempatan pengembangan diri melalui konferensi, kursus, dan seminar. Para guru juga akan dimonitor oleh pengawas yang melaporkannya ke otoritas provinsi atau kementerian. Untuk kurikulum, kementerian menentukan kurikulum untuk tiap-tiap mata pelajaran. Yang tadi sudah saya sebutkan seperti ada matematika, bahasa sastra Turki, biologi. Nah, itu sesuai dengan jumlah mata pelajarannya. Lalu kementerian menentukan bagaimana pengajarannya dan juga jumlah pelajarannya. Guru menentukan sendiri rencana tahunan dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu mata pelajaran. Para guru sebelumnya mengeluh karena jangkauan tiap mata pelajaran begitu luas dibandingkan kebutuhan siswa dengan jumlah jam yang terbatas. Hal ini mendorong penggunaan model diktatis atau metode teacher oriented. Negara Turki menggunakan sistem Turkish Ministry of National Education untuk diterapkan dalam ICT atau Information and Communication Technology atau pelajaran TIK ya disebutkan di Indonesia di bidang pendidikan sebagai sebuah alternatif solusi permasalahan pendidikan dan untuk mengacu inovasi dalam bidang pendidikan. Sekolah-sekolah di Turki juga telah dilengkapi dengan fasilitas internet meningkat dari 40% pada tahun 2005 menjadi 61% pada tahun 2006. Dari tahun 2001, sekitar 67% dari 520.000 guru telah mengikuti kursus komputer untuk meningkatkan kecakapan dalam menggunakan teknologi. Kalau di Indonesia sendiri, orang tua dan pihak sekolah itu kurang bekerja sama. Sedangkan di Turki, orang tua siswa ikut serta dalam bekerja sama dengan pihak sekolah. Lalu adanya asrama, jadi siswa itu bisa tinggal di asrama. Dan bagi siswa yang tinggal bersama orang tua, maka akan diantar jemput menggunakan di sekolah. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi teman-teman yang kurang paham bisa membaca di paper kami. Terima kasih.